Hari Natal, ya, hari Natal. Hari Natal itu bukan merayakannya selamat hari Natal, bukan. Bawa satu jiwa ikut Yesus. Itu namanya hari Natal. Woi, orang Kristen seluruh dunia. Goblok, goblok. Ceramah Abi, aku ingin mendalami agama Kristen. Mau dalamin mau apa? Nggak peduli. Yang penting kamu ikut Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat beberapa cuplikan dari Udin Bonga Duda Tua ini. Kemarin Udin Bonga Duda Tua ini mengatakan untuk beberapa hari ke depannya dia mau istirahat dulu. Dia nggak sanggup lagi ngelawak. Jadi mungkin karena nggak lancarnya donasi, si Udin ini terpaksa ngelawak. Dan si Udin juga mengatakan bahwa dia tidak peduli dengan istrinya, bahwa dia tidak peduli dengan anaknya. Tujuan Udin ini kan untuk donasi, makanya dia mencaci maki istri dan anaknya. Dan si Udin juga mengatakan, kalau ada orang Islam masuk Kristen, jangan dalami Alkitabnya. Terima saja Yesus itu sebagai Tuhan, maka Anda pun akan masuk surga. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Saya tidak boleh terpengaruh oleh rasa cinta kepada manusia, rasa cinta saya kepada anak istri, rasa cinta saya kepada wanita. Lalu saya menutup kebobrokan ini. Lalu saya dipengaruhi oleh wanita. Abi tolong, janganlah ceramah kayak begitu, nanti Abi suamiku ditangkap lagi. Saya nggak bisa dipengaruhi oleh siapapun untuk membongkar kejahatan ini. Walaupun ada 10 wanita yang mencintai saya, cantik-cantik pula, berbagai bangsa. Yang diajarkan oleh Saifuddin Ibrahim kemudian diterapkan oleh orang Kristen, saya yakin banyak gelandangan anak dan istrinya orang Kristen. Karena Saifuddin Ibrahim sendiri tidak pernah menafkahi anaknya, tidak pernah menafkahi istrinya, bahkan dia ini mencaci maki istri dan anaknya. Jadi katanya ingin membongkar ajaran Islam itu tidak bisa dipengaruhi oleh istrinya. Jadi ajaran apa yang mau dibongkar oleh Saifuddin Ibrahim? Islam itu tidak pernah ditutupi. Al-Quran itu untuk semua umat manusia. Al-Quran itu bukan untuk orang Arab. Kalau Alkitab itu memang untuk Bani Israel. Karena Yesus sendiri mengatakan, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Kemudian turun Al-Quran, penyempurna kitab sebelumnya. Kalau diikuti apa yang disampaikan oleh Alkitab, bukan kita menistakan, saya yakin amburadul. Kenapa? Karena Alkitab ini sangat bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi. Contoh ya, bukan saya menistakan. Tercipta dulu pohonnya, baru ada mataharinya. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Singa makan jerami, ular makan debu. Tercipta dulu binatang daratnya, baru tercipta burung. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Saya Muslim, makanya saya tidak mau sholat lagi. Surga aja nggak ada. Ayat di Quran benar, Abi. Makanya saya tidak mau sholat. Mamat nabinya orang Arab. Lanjut B. Kalau kamu orang Jawa, cari Nabi Jawa. Kalau kamu jadi di Kalimantan, cari Nabi Kalimantan. Kalau di Sulawesi, cari Nabi Sulawesi. Tapi kalau di YouTube, cari Nabi YouTube. Baju merah sekarang. Saya yakin yang berkomentar itu bukanlah orang Islam, tapi orang Kristen sendiri. Kenapa? Karena dia mengatakan surganya orang Islam itu tidak ada, tidak jelas. Bukankah itu terjadi kepada orang Kristen? Karena dikatakan di dalam Alkitab, surganya orang Kristen hanya muat 144.000 orang. Kemudian nanti di surga mereka ini terjadi peperangan antara Mikail dan naga. Jadi yang berkomentar itu orang Kristen. Kemudian Udin juga mengatakan kalau Anda orang Sulawesi, cari nabi Anda di Sulawesi. Kalau Anda orang Jawa, cari nabi Anda di Jawa. Kalau di media sosial, cari nabi YouTube yaitu Saifuddin Ibrahim yang pakai baju merah. Saya orang Aceh. Kemudian saya mencari nabi di Aceh ini. Jadi pengajaran Saifuddin Ibrahim ini kan udah nggak sehat. Jadi otak Saifuddin Ibrahim ada tapi tidak berfungsi. Jadi seperti inilah yang diikuti oleh orang Kristen. Makanya jumlah Kristen sekarang ini sangat turun drastis di negara kita. Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan selanjutnya. Yesus lahir dalam hati. Yesus lahir dalam hati. Ini hari Natal. Ini hari Natal. Hari Natal. Ya, hari Natal.
Hari Natal itu bukan merayakannya selamat hari Natal. Bukan. Bawa satu jiwa ikut Yesus. Itu namanya hari Natal. Woi, orang Kristen seluruh dunia. Pakai hati nurani kamu. Jadi seperti inilah tingkat kecerdasan pendeta internasional. Tapi yang sayangnya, mengaku pendeta internasional tidak bisa bahasa Inggris. Mengaku pendeta tapi tidak memiliki kartu kependetaan. Mengatakan bahwa dirinya mendapat kartu kependetaan dari Yesus Kristus. Tapi ketika saya masuk ke Lab Udin, kemudian saya tanyakan sama Udin, mana kartu kependetaan dari Yesus? Kami penasaran seperti apa tanda tangannya. Karena Anda ini manusia langka. Si Udinnya ngamuk. Jadi seperti inilah tingkat kecerdasan Saifuddin Ibrahim. Jadi merayakan Natal itu bukan merayakan hari raya mereka, tapi merayakan Natal itu adalah memurtadkan orang, bawa satu orang untuk murtad ke dalam agama Kristen. Jadi itulah hari raya Natal mereka ini. Jadi pengajaran si Udin ini tentang Kristen aja itu nggak benar. Membiarkan istrinya jadi gelandangan, membiarkan anaknya jadi gelandangan, mencaci maki orang, tidak menafkahi istri dan anak. Ini kan nggak sehat ini. Kita lanjutkan. Weh, mantap sekali. Aku suka ceramah Abi. Aku ingin mendalami agama Kristen. Mau dalamin, mau apa. Nggak peduli. Yang penting kamu ikut Yesus. Sebelumnya mohon maaf dulu kepada saudara kita yang di Kristen ya. Bukan kita menistakan agama mereka, tapi kita itu menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi mungkin teman-teman juga pernah bertanya ya di dalam hati, kalau melihat kesaksian para murtadin, kenapa kesaksian para murtadin ini hanya bermimpi dan bertemu dengan Yesus? Mereka tidak pernah memberi kesaksian tentang Alkitabnya, bahwa mereka menemukan kebenaran di dalam Alkitab. Kalau mereka mengatakan bahwa menemukan kebenaran di dalam Alkitab ini tidak mungkin. Kenapa? Karena ayat Alkitab itu sangat banyak sekali bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Contoh, dikatakan di dalam Alkitab langit ini punya tiang. Dikatakan di dalam Alkitab tercipta dulu binatang daratnya baru tercipta burung. Dikatakan di dalam Alkitab bumi ini baru berusia 6.000 tahun. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa bentuk bumi ini datar seperti uang koin. Dikatakan di dalam Alkitab fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Fungsi gunung itu seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran untuk menstabilkan bumi. Karena bumi ini bulat, nggak ada tiangnya. Kemudian kalau mereka ini mengatakan bahwa kesaksian mereka ini bermimpi dan bertemu dengan Yesus. Kalau kita tanya kepada murtadin ini, seperti apa wajah Yesus itu? Seperti yang ada pada gambar yang populer sekarang ini. Mereka tidak tahu kalau gambar Yesus yang populer sekarang ini hanya sebuah lukisan dari David Leonardo. Setiap negaranya berbeda. Jadi kalau mereka mengatakan itu foto Yesus asli, sedangkan di zaman Nabi Muhammad aja, itu belum ada kamera, belum ada handycam, belum ada handphone. Antara Nabi Muhammad dengan Yesus atau Nabi Isa, itu jaraknya 500 tahun, 500 sekian tahun. Kan tidak mungkin. Jadi bukan kita itu menistakan agama Kristen, karena tidak sah iman orang Islam apabila tidak beriman kepada Yesus. Tapi kita berimannya kalau Yesus itu sebagai nabi dan utusan Allah. Sekarang mungkin timbul pertanyaan, mana yang lebih mencintai Yesus? Orang Islam apa orang Kristen? Orang Kristen tidak mencintai Yesus. Kenapa? Karena setiap perintah Yesus dilanggar oleh orang Kristen, tapi setiap larangannya dilaksanakan oleh orang Kristen. Kalau orang Islam, apa yang diperintahkan oleh Yesus dilaksanakan oleh orang Islam. Apa yang dilarang oleh Yesus ditinggalkan oleh orang Islam. Jadi orang Islam itu sangat mencintai Yesus. Makanya mualaf cerdas itu selalu menemukan kebenaran di dalam Al-Quran. Jadi bukan kita itu menistakan agama Kristen ya, tapi kita itu menjawab ocehan-ocehan Udin Bongak Duda Tua ini. Jadi kepada teman-teman di sini silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.